Assalamualaikum sobat, saya sekarang berada di Tol Cijago di daerah atau jalur yang sudah jadi tapi belum diresmikan, yaitu arah ke Tol Cinere. Di sini namanya kawasan Tol 3B. Ya, 3B di Krukut Junction. Di Krukut Junction. Nah, sekarang saya sedang berada dengan Pak Ian, Direktur Operasi PT Telkaj yang mengelola Tol Cijago. Nanti saya ingin bincang-bincang mengenai bagaimana progres sampai hari ini lah, tanggal 1 September, hari Jumat, sore hari sekitar pukul 4.45. Selamat sore Pak Ian. Selamat sore Pak Ibnu. Selamat sore pemirsa dari Pemerhati Tol Cijago. Pemerhati Tol Cijago. Ya, saya sekarang sedang bersama dengan Pak Ibnu Purna. Ya, ini Pak Ian, ini kita kan sekarang masyarakat banyak yang menanti-nanti ya. Kira-kira kapan dibuka atau diresmikan Tol 3B ini Cijago yang nembus ke Cinere. Ini perkiraan aja untuk operasional fungsional. Ya, baik. Saat ini seperti yang disampaikan oleh Pak Ibnu, kita berada di interchange Krukut dari arah Jagorawi menuju ke arah Cinere. Jadi progres sampai dengan sore ini dapat saya sampaikan bahwa Tol Cijago seksi 3B sebetulnya sudah siap kami operasikan. Namun demikian ada satu proses yang harus dilalui, yaitu yang namanya uji layak fungsi. Uji layak fungsi ini merupakan semacam pemeriksaan yang dilakukan oleh stakeholder jalan tol, terutama dari PUPR, dalam hal ini Bina Marga dan BPJT, kemudian dari Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dan dari Korps Lalu Lintas Polri. Jadi Tol Cijago seksi 3B ini saat ini telah dilakukan pemeriksaan uji layak fungsi pada tanggal 18 Agustus yang lalu, dan saat ini temuan hasil uji layak fungsi tersebut sedang kami selesaikan per kemarin hari Rabu. Secara rata-rata semua temuan yang jumlahnya cukup banyak, kecil-kecil tapi banyak, ada 100 lebih temuan sudah kami selesaikan dengan progres 82%, dan berharap dari hari Kamis kemarin dan hari Jumat ini akan kami selesaikan 100%. Itu di luar yang major yang mungkin pengerjaannya cukup makan waktu yang lama. Jadi kalau yang kecil-kecil tadi insya Allah akan kami selesaikan, dan rencananya kami kalau tidak hari ini, hari Senin kami akan bersurat ke Kementerian PUPR, ke Bina Marga dan BPJT, dan juga ke tim uji layak fungsi bahwa temuan yang dari pemeriksaan uji layak fungsi pertama pada tanggal 18 Agustus tadi sudah kami selesaikan. Untuk kemudian kami akan minta dilakukan pemeriksaan yang kedua setelah kami perbaiki gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Selanjutnya apabila nanti pada pertemuan atau pemeriksaan kedua nanti telah dinyatakan sudah selesai semua, maka insya Allah Tol Cijago seksi 3B akan menerima yang namanya sertifikat layak operasi atau SLO dari Kementerian PUPR, begitu Pak. Jadi kalau itu sudah diselesaikan, artinya secara fungsi Tol Cijago ini telah bisa kita open traffic bisa dalam rangka fungsional ataupun bertarif. Kalau open traffic itu belum berbayar ya? Ada dua kemungkinan, tapi kebiasaannya adalah open traffic pertama masih fungsional saja tanpa bayaran Pak. Jadi masih gratis, seperti halnya 3 seksi 3 dari Krukut ke Kukusan itu sampai saat ini dari tanggal 24 Desember kemarin masih kita gratiskan Pak. Itu sudah cukup lama sebetulnya. Kukusan ke Krukut ya? Ya, Kukusan. Ada 4 bulan lebih? Lebih Pak, dari 24 Desember, jadi sudah setengah 8 bulan ya, 8 bulan. Masih 8 bulan lebih, ini kami masih belum berbayar bertarif. ya?
Itu Pak Yan, di depan kita itu ada pintu gerbang dari mana nih? Dari ke arah sana? Ya, yang di depan kita ini adalah gerbang satelit Pak Ibnu. Dari nama gerbangnya gerbang satelit dari gerbang tol Krukut 5. Jadi Krukut 5 ini adalah gerbang tol dari Cijago menuju ke Antasari ke arah Jor 1, ke arah Blok M. Ini bisa kita lihat dengan adanya gerbang satelit ini, maka antrian di gerbang tol Krukut 5 ini tidak sepanjang sebelum kami bangun gerbang satelit 3 tadi. Jadi dengan penambahan 3 gardu tadi, alhamdulillah sudah cukup membuat lalu lintas tidak sepadat biasanya untuk hari-hari kerja, Pak. Jadi di atas ini jembatan ini ya, ke Desari ya? Nah ya, di atas ini adalah tol dari arah Antasari ke arah Sawangan, Pak. Oh, Yang Sawangan. di atas kita ini. Demikian pula ini satu lagi sebaliknya dari Sawangan ke arah Antasari Jor 1. Nah, yang di depan itu yang rem dari tadi, Pak, yang dari Krukut. gerbang Krukut 5 tadi dari arah Kukusan ini ke atas ke arah Antasari, Pak. Dari Cijago ya? Ya, dari Cijago ke arah Antasari. Nah, di sebelah kiri, Pak, itu ada gerbang tol Krukut 8, Pak. Dikasih nama gerbang tol ini Krukut 8. Itu dari mana di arahnya Pak? Sawangan. Itu ada 2, Pak. Satu dari Sawangan ke arah Cinere, kemudian dari arah Antasari ke arah Cinere, Pak. Oh, Jadi nanti bergabung di situ untuk dari Sawangan maupun dari arah Antasari menuju ke Cinere, Pak, yang di depan kita ini. Jadi Kalau sebelah di kanan sini bisa kita lihat. Oh, kalau sebelah kanan itu gerbang tol Krukut 2, Pak. Nah, gerbang tol Krukut 2 ini nanti setelah dilakukan pembayaran akan dibagi 2, Pak. Satu ke arah Antasari dan satu lagi ke arah Sawangan, Pak. Oh, Sawangan. Jadi beda tadi dengan gerbang tol Krukut 8, yang Krukut 2 ini adalah arah sebaliknya. Krukut 2 ini baik dari Cinere ke arah Sawangan maupun Cinere ke arah Antasari, Pak. Iya. Ya, ini bisa kita lihat juga di sini. CCTV sudah kita pasang, Pak. Kemudian PJU-nya sudah kita pasang dan sudah ada listriknya, tapi belum hidup nih Pak lampunya karena masih siang. Ini jalannya udah licin ya? Iya, Pak. Sudah sudah siap, Pak. Sebetulnya kemarin dilakukan pemeriksaan untuk yang barusan Pak Ibnu katakan tadi. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap rigidnya, Pak. Jadi perbaikan-perbaikan sudah kami lakukan. Ini ada sedikit pekerjaan penarikan kabel ini nih, Pak, kelihatannya. Kabel Optik. fiber optik ya. Optik ya. Betul. Ini bisa kita lihat, Pak, sudah dilengkapi. Ini dari 3B tadi ya? Dari 3B. Ya, dari 3B. Dari Krukut ke Limo ke Cinere itu berapa kilo ya? 2 kilo, Pak. 2,5 lah. Sampai 2,5 dengan kilo. di perbatasan dengan tol Serpong Cinere. Kalau sebelah depan kita ini apa? JPO ya? Yang atas JPO Pendowo ini, Pak. Oh, Kita JPO kasih Pendowo. Nama untuk memberikan akses pada masyarakat di kiri dan kanan. Kayak jalan motor tol. bisa masuk nggak ya? Motor bisa, Pak. Bisa naik ke atas tengah-tengah motor? ini. Bisa naik ke atas. Nah, ini masih ada sedikit 1-2 pekerjaan lah yang masih. Itu mulai ada tanaman tanaman yang mulai pasang ya? Ya, tanaman untuk penghijauan ini merupakan bagian kontrak kami dengan KSU juga, Pak. Jadi bisa kita lihat di sini tanamannya sudah agak tinggi-tinggi, Pak. Ya, Jadi nanti ini tanaman juga berfungsi sebagai penahan curah hujan, Pak. Nanti selain tanaman itu nanti juga akan ditambah ini rumput-rumput, Pak. Nah, ini juga Ini jalan apa nih Pak? Di atas. Jalan di atas Pak. Ramai itu. Ini apa ini, Pak? Aduh, saya agak lupa. Banyak jalan ya? Nah, ini yang kalau yang depan ini Pak, ini Limoraya, Pak. Limoraya, ramai itu ini ya? Ini ramai. Dan di Limoraya ini nanti ada 2 gerbang, Pak. Karena ini jalan Limoraya ini menghubungkan antara Pamulang dengan yang kanan ini ke arah Jakarta, Pak. Cinere ya? Ya, ke arah Cinere, ke arah Jakarta. Jakarta terus ke mana tuh? Ke
Kalau yang kiri tadi ke arah Sawangan. Nah, ini kita sudah sampai Pak di gerbang tol Limo Utama, itu yang di sebelah depan Pak. Sedangkan kalau ini ada belokan ke kiri, ini ke gerbang tol Limo 2 Pak. Kiri Cinere ya. Ke arah Cinere, Lebak Bulus dan Sawangan. Jadi ini kalau kita sebut di sini daerah, kalau dilihat dari atas seperti Trisula Pak. Iya, jadi ini konstruksi yang terbesar kami ada di sini Pak. Bisa dilihat itu juga ada satu menara sutet untuk PLN tegangan tinggi Pak. Sebelah kiri itu ya. Sebelah kiri ini 150 kVA Pak. Jadi memang tegangan tinggi. Ini juga untuk koneksi PLN untuk transmisi Jawa Jadi kalau Bali, Pak. kiri itu ke Cinere, Lebak Bulus, Sawangan Betul, ya. Sawangan. Ya, Pak. Bisa kita lihat di sini sudah lengkap semua Pak, baik marka, gatril, PJU. Ini sudah lengkap dan sudah siap semua Pak. Itu di gerbang tol Limo Utama juga sudah, peralatan tolnya sudah berfungsi Pak, sudah transaksi sudah dilakukan percobaan kemarin. Namanya gerbang tol Limo Utama. Limo Utama Pak. Besar ya? Yang besar betul Pak. Ada 15 gardu Pak Oh, 15. di sini. Jadi mudah-mudahan tidak macet ini ya. Mudah-mudahan Pak. Iya. Nah ini yang kita lewati untuk kendaraan besar nih Pak, untuk golongan 2 ini ke atas. Ini ke depan kita ke arah Cinere sudah Pak. Nah ini ada gardu satelit juga Pak, tadi sama dengan yang di Krukut 5. Ini sama ke Cinere ya. Ke arah Cinere ini Pak. Nah itu ada rambu jembatan Pesanggerahan panjang 150 meter. Memang ini ya? Ya, yang di depan ini Pak. Kalau konstruksi jembatan bisa kita lihat Pak, pasti kalau di atas jembatan itu perasannya adalah perasan aspal Pak, atau flexible pavement istilahnya. Nah yang sebelum jembatan ini dan sesudah jembatan itu konstruksinya rigid Pak. Jadi mudah sekali mengetahui bahwa di bawah flexible pavement ini adalah jembatan Pak. Jadi di bawah yang kita lewatin ini, bawahnya adalah Kali Pesanggerahan. Jadi sekarang kita melewati kali Pesanggerahan. Nama jembatannya? Jembatan Pesanggerahan. Oh, Pak. jembatan Pesanggerahan. Ada di bawah kita. Sesuai dengan nama kalinya ya. Betul. Berapa panjangnya jembatan ini? Ini 150 meter Pak. 150 meter. 150 meter. Jadi nanti dinamakan jembatan Pesanggerahan. Jembatan Pesanggerahan. Oh. Nah ini Kita sekarang menuju Cinere ya. Oh, iya, betul. Ini udah daerah Cinere belum? Belum, ini masih Cijago Pak. Oh, jadi Cijago. Masuk ke tol Cinere itu di perbatasan itu ada yang warna merah Pak, ada water barrier. Nah inilah perbatasan antara Cijago dan tol Cinere Serpong Pak. Nah ini dia Pak. Oh, ini perbatasannya. Iya, ini perbatasan. Kalau kita masuk sana udah masuk Cinere ya? Cinere betul Pak. Oh gitu. Iya. Oke. Nah, sekarang Kita putar balik ya. kita putar balik Pak. Ini juga bagus Pak dari sini, karena kita ada di posisi di sebelah atas Pak. Nah itu ada rambunya Pak. Kalau Depok Antasari itu tetap melewati ini juga Pak, melewati gerbang tol Limo Utama. Iya. Tapi sebelah kirinya ya. Sebelah kiri nanti Pak. 1 kilo dari sini Pak. Itu apa tanda apa tuh yang di kiri itu? Yang kayak lampu-lampu gitu. Oh itu VMS Pak, atau kita sebutnya variable message sign ya, kayak semacam televisi Pak, lebih ke arah digital untuk menginformasikan biasanya kondisi-kondisi yang ada di jalan tol, apakah macet atau Jadi yang pasang Cijago. Yang pasang Cijago Pak, betul. FMS ya. Iya, VMS, variable sign message. Variable message sign. Jadi kalau dari Cinere dia ke kiri ya. Ya. Di sana pintu di ujung sebelah kiri itu ya. Ujung situ ya, Kiri betul ya. Pak. Nah, kita sekarang kembali lagi ke sini.
itu bangunan apa? Sutetnya kokoh sekali itu ya apa? Iya betul Pak. Basicnya apa namanya? Beton ya. Kalau kita nyebutnya second pile Pak. Jadi kita lakukan pengeboran Pak. Ini sebetulnya ini. Pak, sebentar Pak, saya belum beli Pak. Oke, Ini yang sebelah kiri ini dari Cinere ya, kiri ini ya, maksudnya? yang kiri ini ya dari Cinere ke arah Kukusan Pak. Itu ada yang jalan ke atas itu apa tuh yang? Yang jalan ke atas itu dari arah Cinere mau keluar ke Limoraya Pak. Oh, ke Limeraya yang tadi jembatannya. Betul, yang tadi jembatan. Kalau dia mau ke Limeraya lah sana keluarnya. Iya. Kalau dia mau ke Jagorawi, Kalau gue jalan lagi, Jago, betul. ke Antasari lah sini. Iya, Di sebelah betul kiri ini. Pak. Oh, ya, Yang di oke. sebelah kanan ini. Gimana tadi Pak mengenai itu Pak? Basic plan tadi? Mengenai apa? Second file. Second pile ini. Jadi ini adalah proteksi untuk ke menara sutet tegangan tinggi ini Pak. Jadi ini sengaja kita buat proteksi untuk pengamanan menara PLN yang merupakan transmisi Jauh Bali. Karena di sebelahnya ini kita bangun gerbang tol 5 utama Pak, dimana kami butuh space untuk membangun gerbang tol 5 utama ini Pak. Jadi mungkin bisa dilihat di situ Pak, apabila tidak kita proteksi Pak dengan second pile itu, maka akan kita perlu timbunan Pak, timbunan yang dimiringkan. Jadi karena kita mau pakai space-nya, kita proteksi dulu, baru kita lakukan penggalian Pak. Gak ada penghijauan tuh ya? Iya, sekaligus penghijauan ini juga untuk. Oke. Baik, terima kasih Pak penjelasannya. Ya.